Ini adalah update kasus Vina Cirebon keempat, per Sabtu, 8 Juni 2024. Kali ini kita akan ngerangkum beberapa hal yang terjadi belakangan, ada klarifikasi Apung RP, munculnya saksi kunci Liga Akbar, pengakuan ayah Peggy, serta kesaksian orang yang pertama kali menolong Vina dan Eki. Langsung aja, Apung RP, atau nama aslinya Hegirian Prayoga, nama dia muncul karena dia adalah orang yang oleh netizen dianggap sebagai Peggy yang sebenarnya, dan dia akhirnya muncul untuk klarifikasi, menjelaskan alibi dia. Nah, kalau yang pakai motor merah Kalau ini, yang ini sekitar 2020. ini Kalau ini 2017. kayaknya pakai jaket XTC. Kamu Iya. anak XTC juga? Oh, bukan. Jadi, Itu dapat pinjam dari yang sebelah. dapat minjem dari Iya. sebelah biar keren, biar gaya-gayaan aja waktu itu gitu. Iya. Cuma mau foto doang. Nah, kalau ini kamu nggak? Itu saya. Tahun berapa? 2017 mungkin. Itu perempuan dengan siapa? Itu yang katanya nih ya, saya mau konfirmasi aja. Bener nggak yang di belakang itu Vina, almarhum? Bukan, biasa dipanggilnya Empit, orang Cirebon Girang. Karena beredar di medsos ya. Terus yang itu kupingnya bener itu yang ditindik itu ya? Iya benar. Haha. Biar aku jelasin, foto-foto yang diperlihatkan itu adalah foto-foto yang oleh netizen diduga menjadi bukti keterkaitan Apung dengan kejadian Vina. Dan karena foto-foto tadi juga, akhirnya bermunculan teori-teori kalau Hegi adalah Peggy alias Brong, DPO kasus Vina. Kalian bisa bilang kalau ini teori cocok logi dari netizen. Sekarang mari kita dengar alibi Apung ini. Nah, kamu waktu kejadian itu, rumah kamu kan deket ya kalau nggak Dekat. salah sama lokasi kejadian di dekat jembatan itu ya? Iya dekat. Mungkin 100 meter, 150 meter mungkin. Waktu peristiwa kejadian itu, kamu berarti lagi nongkrong di dekat rumah? Dekat rumah. Iya. Oke. Nah, pada saat itu kamu sama siapa teman-teman nongkrongnya yang di dekat rumah? Kalau temen nongkrong nggak inget deh. Oh. Iya. Yang pasti lagi nongkrong tapi inget. Jam berapa waktu itu kamu tahu ada peristiwa? Sekitar dini hari. Tahun itu 2016, aktivitas kamu sebagai... Ya kuli bangunan. Oh. Juga kadang ngamen-ngamen. Kalau ngamen ya iseng-iseng doang sih. Tapi kenal nggak sama Vina sama Eki? Sama sekali nggak ada yang kenal. Kalau dari 8 terpidana yang sekarang udah namanya disebut-sebut, termasuk dengan Liga Akbar yang kemudian menarik keterangan BAP-nya itu, kamu kenal nggak salah satu di antara mereka? Nggak ada yang kenal ada satu. Nggak ada yang kenal sama Nggak ada yang sekali. kenal satupun. Nah, tapi kamu gabung sama mungkin kelompok motor tertentu nggak? Tidak ada satupun. Nama kamu kan Hegi nih, Hegi Rian Prayoga. Iya. Ada nama alias nggak? Alias Bujil atau Apung. Bukan Perong ya? Bukan. Kita rangkum sedikit. Hegi ini saat kejadian kasus Vina, ada di rumah temannya, nongkrong sampai pagi. Dia nggak kenal Eki, nggak kenal Vina. Dia juga nggak kenal sama semua pelaku yang sebelumnya ditetapkan. Dia bahkan bukan kelompok geng motor XTC. Sebelum lanjut, ini kan alibi si Apung. Tentu ada kemungkinan dia bohong. Tapi Apung mengaku sudah pernah dimintai keterangan oleh kepolisian. Kamu pernah dipanggil pihak berwajib nggak atau didatengin pihak berwajib? Didatangin itu tanggal 13 Mei hari Senin didatangi Polda Bandung. Berapa orang yang datang waktu itu? Kalau berapa orang nggak tahu, paling nggak taunya ada 2 mobil tanya. Ditanyainnya apa aja? Kenapa bisa viral? Terus kenal nggak sama korban sama pelaku? Terus sama nanya identitas. Ya, cuma seperti. Berapa lama sih waktu itu didatenginnya? Paling cuma 15 menit. Selebihnya? Enggak udah langsung. Apung sempat dimintai keterangan, dan karena sampai sekarang nggak ada perubahan status, aku bisa bilang, polisi menerima alibi Apung ini. Nah kan kamu katanya nggak masuk klub motor manapun nih. Iya. Tadi kan kita lihat ada foto kamu yang kalau nggak salah pakai motor warna merah. Ini motor siapa sih, Gi? Motor teman itu. Semuanya motor teman. Iya, Jadi motor apapun yang teman. kamu posting di sosial media itu minjem semua, motor Minjem, punya teman iya. semua. Tapi, nah kamu merasa tersudutkan nggak dengan statement-statement dari orang-orang seperti itu? Apa sih yang kamu dapatkan? Ya sangat tersudutkan dan juga mengganggu aktivitas. Terus banyak ancaman-ancaman juga. Dari netizen, entah itu lewat DM atau WhatsApp pribadi. Di adik juga ada yang ngancem, katanya mau dibunuh, mau didosa juga. Dan inilah alasan aku nggak pernah masukin teori-teori liar atau cocok logi di medsos ke video-video aku. Aku nggak mau nuduh orang sembarangan. 3 video update tentang Vina yang aku bikin sebelumnya, info-info di dalamnya semua terkonfirmasi dan sama sekali nggak ada teori cocok logi. Karena aku nggak mau asal tuduh. Takut aku bakal jati kayak Apung ini, dia diserang netizen, adiknya juga kena, bahkan diancam mau dibunuh dan dosa. Dan pas ketahuan kalau dia cuma korban teori cocok logi, siapa yang mau tanggung jawab? Gak ada kan? Kasian bro. Tapi nggak bisa nyalahin netizen juga, karena teori cocok logi tersebut berawal dari ini. Yang nggak jelas sama sekali, tanpa foto tanpa sketsa, cuma ilustrasi seorang cowboy,
Bahkan ciri-ciri khususnya juga ciri-ciri yang umum banget. Oke, cukup buat klarifikasi Apung. Kita lanjut ke Liga Akbar. Liga ini adalah seorang saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 dulu. Dia teman deket Eki dan Vina, saking deketnya sering nginep di tempat Eki, dan Liga juga kenal dengan orang tua Eki. Menariknya, Liga kembali muncul setelah dia mencabut keterangan dia ketika menjadi saksi kunci di tahun 2016. Semuanya dijelaskan oleh kuasa hukum Liga. Terkait adanya kejar-mengejar dan lempar-melempar. Nah itu sebenarnya tidak ada. Poin di situ aja. Liga Akbar ini pada saat terakhir ketemu itu dengan Egy dan Vina pada malam itu sekitar pukul 7 malam. Kemudian dapat kabar ada di rumah sakit. Meninggal dunia Egy. Ada di Majasem. Di dekat warung SMA 4. Terakhir di situ ketemu. Sama Vina sama Egy. Paham gak? Sini aku jelasin. Gini, Liga terakhir kali bertemu Eki dan Vina jam 7 malam. Lalu mereka berpisah. Artinya, Liga Akbar gak tahu apakah Eki dan Vina itu benar-benar dilempari batu, dipukul dan disiksa. Liga gak tahu tentang penganiayaan tersebut karena mereka berpisah jam 7 malam. Sedangkan penganiayaan terhadap Eki Vina diperkirakan terjadi jam 9 atau 10 malam. Nah, kesaksian tentang penganiayaan inilah yang dicabut sama Liga. Lalu, apakah Liga memberikan kesaksian palsu? Kuasa hukum Liga punya jawaban tersendiri. Dari kesimpulan itu aja kan ini sudah ada pengkondisian. Ada yang mengarahkan. Dari awal. Liga Akbar ini awalnya tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan. Apa boleh buat? Ada sesuatu jadi dia menandatangani. Hal-hal yang sangat wajar lah, orang tidak tahu. Sehingga mengikuti apa yang alur di BAP. Kuasa hukum Liga mengatakan adanya pengarahan dan pengkondisian terhadap keterangan Liga, sehingga berita acara pemberitahuan Liga tahun 2016 sudah diganti dengan berita acara pemberitahuan di tahun 2024. Menarik ya? Kembali muncul isu adanya pihak yang berusaha merekayasa kasus Vina. Dan tentu kalian ingat Saka Tatal. Di video update pertama, Saka pernah bilang dia disiksa, dipukuli, bahkan disentrum karena dia dipaksa untuk mengaku terlibat kasus Vina. Di sana di Polresta Cirebon saya dipukulin, disiksa, sampai disetrum juga. Ngasih makan juga dilempar di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak mau, saya pukulin lagi. Itu yang polisi yang ucapkan. Kuasa hukum Saka juga berulang kali menyatakan kecurigaan kalau Saka dipaksa mengaku terlibat di kasus Vina. Nah, sekarang coba kalian dengar pengakuan ayahnya Pegi, satu-satunya DPO yang ditangkap bulan Mei lalu. Yang ke sana nanyain gimana Gi keadaannya Gi, baik-baik aja. Tapi ada satu hal Pak, yang ganjal di Pegi itu ada tadi. Apa itu Pak? Ada katanya ngaku-ngaku pengacara, 2 datang malam-malam Pak. Dia nggak minta tanda tangan, maksa gitu. Oh. Kata anak saya gitu Pak. Siapa namanya? Tidak tahu Pak. Dia maksa terus kata Pegi, buat apa-apa, mau meringankan hukuman kamu saya mau bantu. Saya udah bilang sama pengacara kamu Ibu Yanti kok. Kamu jangan takut, tanda tangan aja. Terus Pegi tanda tangan Pak. Terus nggak dibaca dulu, nggak boleh. Pengen nelpon Ibu Yanti juga nggak boleh Pak. Tapi nggak tanda tangan? Tanda tangan Pak, udah. Pegi tanda tangan? Iya tanda tangan, jadi anak terpaksa tanda tangan Pak. Dan setelah dikonfirmasi ke pengacara Pegi, Ibu Yanti bilang nggak pernah mengirim 2 pengacara. Kira-kira siapa 2 orang ini? Mau ngapain mereka malam-malam mendatangi Pegi di luar jam besuk? Pertama, ada mantan pelaku yang bilang kalau dia dipaksa dengan kekerasan untuk mengakui terlibat di kasus Vina. Kedua, saksi kunci pada tahun 2016 yang justru mencabut keterangan dia saat itu dengan alasan pada tahun 2016 ada yang mengarahkan dan merekayasa saksi ketika memberikan keterangan. Dan ketiga, pengakuan ayah terduga pelaku yang bilang kalau ada 2 orang misterius yang memaksa Pegi untuk menandatangani surat yang gak boleh dibaca dulu. Aku bukan mau bercocok logi, tapi keterangan dari 3 orang ini sama-sama mengarah ke satu hal, kalau ada pihak tertentu yang mencoba merekayasa kasus Vina ini. Tentu ini perlu dikonfirmasi lagi, ini belum menjadi sebuah fakta mutlak. Keterbukaan penyidik tentu diperlukan. Dan 1 orang lagi yang aku penasaran banget pengen dengar keterangan dia.
ayah dari salah satu korban, Eki. Aku paham beliau mengalami sedikit guncangan, karena kasus ini seperti membuka luka lama buat beliau. Tapi menurutku sekarang sudah saatnya beliau muncul dan memberi keterangan. Mengingat beliau juga orang tua salah satu korban, dan beliau juga orang yang pernah menangani kasus Vina sebelum kasusnya diambil alih Polda Jabar. Bukan hanya penting, keterangan dari beliau sangat dibutuhkan demi terkuaknya kebenaran atas kasus yang menimpa Vina dan anak kandung beliau. Dan semoga keterangan ayahnya Eki dipublikasikan karena kita juga menginginkan transparansi atau keterbukaan dari penyidik. Mari kita kawal kasus ini sampai selesai, semoga segera menemukan titik terang. Udah dulu videonya, nanti aku update lagi kalau ada perkembangan yang penting. Makasih udah nonton, dadah.